Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome. Di video kali ini kita akan membahas karena Purwakarta tidak hanya memiliki tempat wisata saja, melainkan ada juga beberapa tempat-tempat wisata mistis atau wisata angker di daerah Purwakarta tersebut. Nah, sebelum ke pembahasan, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Ini dia pembahasannya. Pertama, ada Gunung Tilu. Sejak zaman dahulu, Gunung Tilu ini menjadi salah satu tempat angker yang berada di Purwakarta. Cerita mengenai pesugihan yang meluas di kalangan masyarakat, sehingga banyak sekali orang-orang yang ingin memiliki kekayaan yang dengan cara instan, dengan cara pesugihan. Mereka datang ke gunung tersebut. Kabarnya, di gunung tersebut banyak sekali makhluk-makhluk yang menghuni di situ. Di antaranya ada genderuwo, kuntilanak, bebek gombel, buta ijo, pocong, dan sebagainya. Meskipun banyak sekali pengalaman mistis atau kejadian mistis di gunung tersebut, tetapi masih tetap saja banyak orang-orang yang mendaki ke gunung tersebut. Next ada Waduk Jatiluhur. Waduk terbesar di Indonesia ini masuk dalam jajaran tempat angker di Purwakarta. Korban yang tenggelam di Waduk Jatiluhur sebagian besar pasti akan meregang nyawa. Banyak yang menduga bahwa korban-korban tersebut adalah salah satu tumbal yang dipinta oleh Mbah Jawer. Para pemancing dan pelancong yang berada di sekitaran Waduk Jatiluhur ini, jika mereka sudah mendengar mitos tentang Mbah Jawer, mereka tidak ada satu orang pun yang berani sompral ketika berada di kawasan Jatiluhur tersebut. Faktanya, nyaris setiap tahun ada saja orang yang tenggelam dan sulit ditemukan oleh tim SAR. Biasanya korban akan muncul dengan sendirinya setelah 3 hingga 5 hari kemudian. Apakah musibah ini ada kaitannya dengan eksistensi Mbah Jawer? Wallahu a'lam bishawab. Apa sih yang terbesit dalam benak kalian ketika mendengar tentang Tol Cipularang? Tol yang menghubungkan Cikampek, Purwakarta, dan Padalarang ini memang sudah sangat terkenal dengan keangkerannya. Hal tersebut juga didukung dengan banyaknya kecelakaan yang terjadi di tol ini hingga menewaskan korbannya. Sudah banyak kejadian mistis yang di luar nalar terjadi di Tol Cipularang ini. Lokasi paling angker yang ada di Tol Cipularang yaitu kilometer 90 sampai dengan 100. Mitosnya, kerajaan gaib sampai adanya makhluk halus yang tak segan-segan mengganggu atau menampakkan diri kepada para pengguna tol. Ini tentu saja sudah sangat santer terdengar. Tak sedikit buruh bangunan tewas saat proyek itu berjalan. Cara kematiannya pun bermacam-macam. Ada yang terjatuh dari kendaraan kren, dan yang tiba-tiba kendaraan strum berjalan sendiri, kemudian melindas salah satu buruh yang sedang tidur. Tak hanya itu saja, kadang para kuli ketika mereka sedang tidur, mereka sering melihat sosok 2 anak kecil yang berlari di atas kren. Pokoknya masih banyak sekali kisah-kisah mistis yang terjadi pada saat proyek pembangunan jalan tol tersebut. Next ada Jembatan Sasak Besi.
Jembatan Sasak Besi Purwakarta tidak banyak dibahas oleh warganet. Namun di kalangan masyarakat setempat, jembatan ini dikenal keangkerannya. Pernah suatu waktu terjadi tabrakan beruntun yang menghilangkan 3 nyawa sekaligus. Bukan hanya itu saja, banyak sekali yang kecelakaan di jalan tersebut. Jembatan yang usianya sudah ratusan tahun ini dianggap angker karena masyarakat setempat percaya bahwa makhluk halus penunggu jembatan inilah yang menyebabkan kecelakaan hingga merenggut nyawa korbannya. Salah satu cerita mistis yang beredar di tengah masyarakat adalah sosok wanita bergaun merah yang dipercayai menjadi penunggu jembatan besi tersebut. Sosok inilah yang acap kali sering menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas di Sasak Besi. Meskipun sampai saat ini belum ada pihak yang membuktikan eksistensi perempuan bergaun merah dan keterlibatannya dalam setiap kecelakaan di kawasan tersebut. Oke, next ada Gunung Hejo. Ketika kalian melintasi tol Cipularang, sepanjang kilometer 90-100, kalian akan melihat sebuah gunung kecil yang tidak terlalu tinggi di sisi jalan. Gunung tersebut dinamakan Gunung Hejo. Salah satu tempat angker di Purwakarta yang banyak diperbincangkan oleh masyarakat maupun pengemudi yang melewati tol Cipularang. Di kawasan Gunung Hejo inilah pengemudi sering melihat makhluk halus yang memang mengganggu mereka, sehingga terjadi kecelakaan. Konon ada cerita di balik kemarahan makhluk-makhluk penghuni gunung tersebut, yang kabarnya menjadi petilasan Prabu Siliwangi ini. Sebelum dibangun tol, petilasan Sang Prabu ini banyak dikunjungi oleh para peziarah. Beredar kabar bahwa sebenarnya pihak kontraktor yang ingin menembus Gunung Hejo untuk membuat jalan tol, tetapi usaha tersebut gagal karena gunung ini tidak dapat dihancurkan dengan alat berat manapun. Kontraktor juga sempat mengadakan perjanjian yang akan membuatkan jalan akses ke Gunung Hejo untuk para peziarah tersebut. Sayangnya janji tersebut tidak ditepati dan akhirnya membangkitkan amarah makhluk-makhluk penunggu gunung tersebut. Akibatnya, banyak sekali pengemudi yang melintas di jalur tersebut sering diganggu oleh makhluk yang berada di Gunung Hejo tersebut. Bagi sebagian warga lokal, mendengar nama Gunung Hejo mungkin sudah tak asing. Masyarakat Purwakarta memang sudah sangat mengenal daerah Gunung Hejo ini dengan nilai ritual pemujaan. Maka jangan heran bahwa mitos Gunung Hejo tersebut merupakan daerah angker yang sudah dirasakan sejak dahulu. Next ada Waduk Cirata. Mungkin sebagian dari kalian ada yang berpikir bahwa Waduk Jatiluhur lah yang satu-satunya waduk terangker di Purwakarta. Tapi pada kenyataannya ada juga sebuah waduk lainnya di Purwakarta yang juga mendapat gelar angker dari warga sekitar, yaitu adalah Waduk Cirata, sebuah tempat angker di Purwakarta yang kabarnya masih memiliki hubungan dengan Waduk Saguling. Hubungan dari kedua waduk ini sebenarnya disebabkan oleh kerajaan gaib yang ada di masing-masing waduk tersebut. Kabarnya kerajaan gaib ini berada di dasar waduk. Selain itu, mitos yang berupa keberadaannya seekor ular raksasa penghuni waduk ini juga sering terkenal. Konon, ular tersebut dapat berenang dengan sangat cepat. Dan ukuran ularnya pun sangat besar. Sebesar 2 paha manusia dewasa.
Yang bikin ngeri lagi, ular ini memiliki kemampuan berenang yang sangat-sangat luar biasa cepat. Setelah melahap mangsanya di daratan, baik itu ayam ataupun manusia, dia akan langsung menyelam ke dasar bendungan dan kemudian menghilang. Sayangnya, belum ada yang mampu membuktikan tentang kebenaran seputar ular jadi-jadian tersebut. Tak hanya itu saja, penampakan hantu yang sering terlihat di waduk ini yaitu Banaspati. Terakhir, ada Stasiun Purwakarta. Stasiun Purwakarta menjadi tempat untuk menyimpan gerbong-gerbong kereta yang sudah tidak terpakai atau sering juga disebut dengan kuburan kereta. Beberapa di antara gerbong tersebut merupakan gerbong dari kereta yang mengalami kecelakaan, sehingga kesan seram akan langsung terasa ketika Anda melihat tumpukan bangkai gerbong kereta tersebut. Keangkeran stasiun ini semakin terasa ketika mengetahui peristiwa di tahun 1988. Kala itu, sekelompok pemuda yang asik minum minuman keras justru tertabrak kereta yang akan masuk ke stasiun Purwakarta. Tubuh mereka terseret dan jasadnya pun ditemukan tidak utuh. Peristiwa ini juga yang dianggap sering menjadi penyebab munculnya hantu tanpa kepala dan suara tangisan yang terjadi di stasiun ini. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Menurut kalian, tempat mana yang paling seram atau paling angker? Boleh komen di bawah. Dan jika kalian suka, tolong tekan like. Dan boleh juga sebarkan ke akun media sosial yang kalian punya. Oke, segitu aja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Salam.